Who are you talking to? I'm talking to fucking God! Please tell me you got it. Oh, fuck. Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul The Wall. Film The Wall ini merupakan sebuah film yang bergenre animation, action, adventure, thriller, documentary, horror, drama, dan war. Yang ditotalkan memiliki 8 genre yang berasal dari Amerika. Film ini disutradarai oleh Doug Liman. Tanpa terlalu banyak baceprot di awal yang nantinya malah jadi spoiler, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Diceritakan, akhir tahun 2017, Perang Irak telah surut. Presiden George Bush menyatakan kemenangan untuk Amerika Serikat. Agenda Amerika selanjutnya adalah misi pembangunan kembali. Namun, di tengah rekonstruksi di Irak itu ada satu kejadian. 2 sniper Amerika dikirim ke sebuah lokasi serangan di area pipa minyak. Mereka ditugaskan untuk memantau keadaan dan memastikan tidak ada sniper musuh di tempat itu. Sniper itu bernama Matthew dan rekannya Isaac. Mereka sudah berada di lokasi itu selama 20 jam dan tidak melihat sedikit pun gerakan dari musuh. Di lokasi tersebut terlihat 6 pekerja konstruksi pipa tewas tertembak di kepalanya, termasuk 2 pengawal mereka. Aksi sniper itu dilakukan dengan cepat. Itu terbukti mereka belum sampai di tempat perlindungan. Mereka kemudian menyebut juga seorang sniper legendaris di Irak yang cukup ditakuti. Mereka terus melakukan pemantauan di sekitar lokasi itu, termasuk di sebuah reruntuhan tembok. Mereka menyimpulkan serangan ini mungkin dilakukan oleh sekitar 4-5 orang dari pihak Irak. Matthew memutuskan untuk turun ke sana dan mengambil radio dari salah satu korban serangan untuk menghubungi markas dan meminta dilakukan penjemputan. Dia yakin takkan ada sniper Irak yang mampu bertahan selama itu. Dari posisinya, Izzy mengawasi Matthew yang malah melakukan lelucon dengan goyang dompetnya. Oh, shake that booty. Dia melihat satu persatu mayat di sana dan ternyata mereka semua tewas persis di kepalanya. Matthew merasa ada yang tidak beres di sana. Tiba-tiba, sniper musuh menembaknya. Just check that the oh! Isaac bergegas lari untuk menyelamatkan Matthew. Sniper itu menembak dia juga beberapa kali. Get away from me, man! No! Namun naas, kakinya terkena tembakan hingga dia lompat berlindung di balik tembok. Terlihat luka tembak di kakinya cukup parah. Izzy kemudian menyuruh Matthew untuk bertahan di sana, sementara dia mengikat lukanya dengan tali tourniquet. Izzy mencoba menghubungi markas, namun sayang antena radionya rusak. Ternyata sniper Irak itu menembak juga radio mereka. Matthew mencoba mencari posisi sniper Irak itu dan akan menembaknya. Dia pun meminta Izzy untuk mencari posisinya juga. Namun Izzy mencegahnya karena dengan mudah dia dapat menembak kembali dirinya. Izzy kemudian melubangi dinding itu agar dirinya bisa melihat posisi musuh. Namun naas, jari telunjuknya terluka akibat kejepit batu. Setelah dia memasukkan teropongnya, Izzy memanggil rekannya namun tidak ada jawaban. Dia mengira Matthew telah tewas. Come on, man, get up. Get up and dress that woman. Dia mencoba mengambil peluru yang bersarang di kakinya. Setelah berhasil, dia membalut lukanya dengan perban. Rasa sakit itu membuat dia pingsan beberapa jam. Tiba-tiba ada sambungan komunikasi dari markasnya.
Izzy meminta dilakukan evakuasi udara dan medis untuk menjemputnya. Izzy juga memberikan koordinat kepada mereka. Dia kembali memanggil Sersan Matthew dan mengatakan mereka akan pulang. Izzy mencoba melihat jenis peluru yang digunakan sniper itu dengan kaliber 7,62 x 51 yang berasal dari peluru NATO. Karena itu jenis peluru kaliber tinggi, Izzy meminta dikirim drone atau UAV terlebih dulu untuk memantau situasi. Namun, pria di radio ini meminta Izzy mengirim kode balasan. Bahkan, dia meminta Izzy untuk berdiri dan menembak ke udara untuk mengunci lokasinya. Namun, Izzy tidak setuju, karena itu artinya dia juga akan menjadi mangsa dari musuhnya. Pria itu mengatakan protokolnya adalah seperti itu. Namun dari aksennya, Izzy merasa pria ini bukanlah orang Amerika. Akhirnya dia mengakui kebohongannya. Rupanya pria yang menghubungi Izzy adalah sniper yang menembak mereka. Izzy kecewa dan meluapkan kemarahannya. Dia pun mencoba kembali menghubungi markas dengan radio yang sudah jelas rusak di bagian antenanya. Musuhnya ini sengaja mempermainkan mereka karena dia akan menembak wajahnya. Musuhnya ingin mengenal Izzy lebih jauh. Dia bertanya dari mana Izzy berasal, namun Izzy justru meminta balik identitasnya terlebih dulu karena dia yang duluan meminta percakapan ini. Sambil percakapan itu dilakukan, Izzy berusaha mencari posisinya dan menghitung jarak dia berada. Beberapa mobil dan bangunan terlihat melalui teropongnya. Dia kemudian melakukan kalkulasi dengan jenis peluru yang dia gunakan, termasuk posisi saat Matthew tertembak. Izzy mengatakan perang telah usai. Dan apa benar tujuannya si bro ini menembak para pekerja konstruksi pipa yang sedang bekerja untuk memulihkan ekonomi Irak kembali? Namun dia menjawab, perang belum usai. Izzy ternyata melihat salah seorang korban membawa radio komunikasi. Dan si bro ini meminta Izzy untuk menceritakan keluarga dan rekan-rekannya. Tentu saja, Izzy menolaknya. Dia mengancam akan menembak Matthew jika dia tidak mau berbicara. Izzy kembali terkejut saat dia tahu mengenai Dean rekannya yang telah tewas. Dia tahu teropong yang digunakan Izzy adalah miliknya. Dia pun berusaha mengambil radio menggunakan kayu dan kawat. Namun karena jaraknya yang cukup jauh, Izzy tidak bisa melakukannya. Karena dehidrasi juga, Izzy mencoba mengambil air minumnya. Namun ternyata airnya telah habis. Akibat musuhnya itu sengaja menembak botol air minumnya agar dia mati secara perlahan. Termasuk dia dengan akurat menembak antena dan pembuluh darah di kaki Izzy agar dia tidak bisa bertahan hingga nanti malam. Izzy sangat marah dan menyebutnya sebagai psikopat brengsek. Terungkap, tembok yang digunakan Izzy untuk berlindung dulunya adalah sekolah yang sudah hancur akibat perang yang terjadi antara Amerika dan Irak. Izzy mencoba menghitung jumlah peluru yang berada di magazin musuhnya. Jika jumlahnya 20, maka yang tersisa adalah 8 peluru lagi. Setelah dia menembak 8 korban, kemudian 1 untuk Matthew dan 3 untuknya. Izzy menebak dia menggunakan senjata jenis M24 atau M11. Namun si bro ini mengatakan dia lebih menyukai M96 Wine Runner. Namun Izzy tetap menganggap dia memakai jenis Mark 11 buatan Amerika. Izzy kembali melihat teropongnya dan memperkirakan dia bersembunyi di antara tumpukan limbah. Dia kemudian menyimpulkan si bro ini adalah Juba, sosok sniper Irak yang disebut Sang Hantu, yang telah menembak mati 75 orang marinir Amerika. Dia juga disebut Sang Malaikat Maut. Juba ini kemungkinan besar sudah berada di antara tumpukan itu berhari-hari. Dan dahulu sebelum perang, Juba ini terungkap berlatih menembak dari orang Amerika. Izzy mulai kelelahan, terlebih dia harus meladeni ocehan pria ini. Dia pun mengancam akan menguliti wajah Izzy setelah dia tewas. Dia punya rencana untuk mengetahui lokasi si Juba ini. Izzy membuka baju dan helmnya. Kemudian dia mengangkatnya menggunakan senjata sambil melihat teropong. Dengan tujuan si Juba ini menembakkan senjatanya dan saat itu Izzy dapat melihat posisi tepatnya. Sayangnya helmnya malah terjatuh dan langsung ditertawakan oleh si Juba.
Karena sudah sangat frustasi, Izzy berniat bunuh diri dengan pistolnya, namun dia batal melakukannya. Angin yang membawa debu berhembus sangat kencang. Hal ini dimanfaatkan Izzy untuk mengambil radio dan kantong salah satu pengawal konstruksi ini yang telah tewas. Dia melihat marinir itu tertembak juga di bagian kakinya, persis seperti dirinya. Dia berhasil membawanya dan pada saat kembali, jubah hampir saja berhasil menembaknya. Namun untungnya, pandangan dia terhalang oleh angin dan debu. Izzy bisa mengisi energinya kembali saat mendapatkan botol minuman dan makanan. Radio yang dia ambil ternyata mengalami kerusakan juga. Bahkan teropong miliknya telah rusak. Namun Izzy merasa senang setelah melihat Matthew sadar. Rupanya dia belum tewas. Izzy mencoba terus berkomunikasi dengan jubah untuk mengalihkan perhatiannya. Sedangkan Matthew berusaha meraih senjatanya. Izzy memberinya informasi jubah berada di antara tumpukan limbah sejauh 1550 yard. Jubah tidak bisa melihat targetnya karena terhalang oleh debu. Saat Matthew berhasil meraih senjatanya, kesalahan dilakukan oleh Izzy. Dia tidak sengaja mengatakan lakukan secara perlahan, dan itu membuat jubah curiga dengan siapa dia berkomunikasi. Matthew berusaha beberapa kali menembak ke arah tumpukan limbah itu, namun tidak berhasil mengenai target. Jubah balik menembak Matthew di tangannya. Dia kemudian berusaha merangkak ke arah Izzy, namun naas. Reach for me! Reach for me! Jubah kembali menembaknya hingga Matthew benar-benar tewas. Terungkap di sini, Izzy masih memilih bertugas di Irak setelah dia tidak sengaja membunuh Dean rekannya. Saat itu, Dean pergi mengkonfirmasi pembunuhan oleh penembak jitu musuh. Pria itu sedang pura-pura mati. Dia pun mencoba membalas, namun yang terjadi pelurunya malah mengenai Dean. Fakta sebenarnya dia tutupi ke semua orang untuk menutupi kesalahannya. Izzy mencoba kembali menghubungi markas. Dia mengganti antena radionya yang rusak dengan antena radio dari marinir yang telah tewas lebih dulu. Izzy mendapat sambungan, namun ternyata komunikasi ke markas dilakukan oleh Jubah, tidak bisa dilakukan olehnya. Dia sadar bahwa Jubahlah yang menghubungi markas untuk selanjutnya mengirim mereka yang menjadi korban selanjutnya. Dia pun kembali pingsan. Seekor burung mematuk lukanya hingga dia tersadar kembali. Mencoba untuk berkomunikasi kembali dengan si Jubah, namun tidak ada jawaban darinya. Izzy berhasil mengambil senjata milik Matthew dengan sebuah tali. Dia merobohkan dinding itu agar lebih jelas membidik Jubah. Jubah langsung menembaknya namun meleset. Dua helikopter pun datang untuk menjemputnya. Dia berdiri untuk memastikan apakah Jubah masih hidup atau tidak. Namun tidak ada tembakan lagi. Izzy langsung ditandu naik ke helikopter. Dia mengatakan kepada tim penyelamat, ada musuh di antara tumpukan limbah, namun karena bisingnya suara helikopter, mereka tidak mendengarnya. Setelah melakukan take off, tiba-tiba tembakan datang kembali mengarah kepada mereka. Satu persatu marinir yang berada di helikopter tewas tertembak termasuk pilotnya. Dua helikopter ini pun ditemukan jatuh. Markas berusaha menghubungi mereka sedangkan Jubah masih berada di posisinya. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Wall ini? Menurut saya, dari segi produksi, film ini terlihat relatif sederhana. Tapi, dari segi emosi, film yang berelemen thriller pada satu lokasi kayak gini bisa menjadi sangat menarik sebab kita akan melihat cerita yang sangat personal.
Dan The Wall, meskipun miskin aksi dan ledakan, film ini kaya oleh sudut pandang manusia yang berseberangan. Namun sayangnya, ketika penyelesaiannya lah, film terasa seperti kembang api yang masuk angin. Meletup pelan alih-alih meledak, namun tidak memberikan sebuah pesan dan insight yang berharga. Namun terlepas dari semua kekurangan film ini, kita kembali ke Soul Glen Brothview, yaitu apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.